halo, apa kabar Anda semua? Ini curiga saya kalau lihat Bung Rocky tiba-tiba pakainya begitu. Saya jadi merasa salah kostum. Saya pakai jaket begini karena cuacanya memang dingin. Oh ya, Oh, pakai batik ya lagi. biasa ada undangan undangan kondangan, undangan pernikahan gitu. Baru diundang nih, Anda. Nah, Oke, kok saya jadi kebanyakan kok diundang. jadi lambat responnya? Belum ngundang kan itu poinnya. Maksud saya begitu deh. Bahasanya saya ganti. Kalau ngundang nanti undangan bisa pesan di FNN gitu. Oke, dan kemudian undangannya tidak termasuk di dalam situ harus dimasukkan pajak juga ya, Bung Rocky ya, soal kepatuhan membayar pajak ya, begitu ya. Mestinya kalau Ibu Sri Mulyani ingin kejar pajak, pergi aja ke kondangan pajak kondangan gitu. Jadi langsung siapa yang masuk ruang ruang pengantin, ruang resepsi harus bayar pajak. Ya, ya, ya. Ini lagi gila-gilaan banget ini ternyata ya kasus Mario Dendi Satrio, anak dari Pak Rafael Alun Trisambodo ini jadi luar biasa banget. Respon di netizen juga luar biasa. Ada pernyataan-pernyataan ogah bayar pajak dan kemudian yang ternyata dan perkembangan terbaru Pak Rafael ini akhirnya mengundurkan diri dari ASN ya, bukan dari kan jabatannya sudah dicopot oleh Ibu Sri Mulyani, terus dia mundur dari ASN dan kemudian Pak Mahfud MD. Nah, rekan Anda ini juga dia punya data. Sebenarnya harta jumbo milik Rafael Alun ini sudah dilaporkan sejak tahun 2012 dan itu kata dia agak aneh dan PPATK itu juga mencurigainya. Tapi ternyata juga tidak ditindaklanjuti oleh KPK betul. Dan sekarang KPK mendeadline. Nah, ini yang lebih seru lagi bahwa 31 Maret harus pada lapor semua harta kekayaan karena ternyata sekarang ini ada 13.000 pegawai Departemen Keuangan yang belum lapor pajak dan belum lapor LHKPN dan paling banyak itu kalau nggak salah 12 ribuan itu justru dari pegawai pajak. Gimana nih Bung Sri Mulyani ini Bung Rocky? Ini Sri Mulyani dia udah kehilangan aura kepemimpinan dan ya itu kalau di negara beradab itu Sri Ya, Mulyani udah mundur harusnya. Kan dia betul. gagal mengolah bagian yang paling strategis dari bangsa ini yaitu pajak. Dan lebih lagi Sri Mulyani menjadi simbol dari integritas di semua kesempatan ada event tentang keuangan Sri Mulyani dapat banyak sertifikat, award di mana-mana. Tapi ini membatalkan seluruh award yang pernah dia miliki itu. Jadi kita tahu pajak itu ada pintu masuk untuk membongkar semua kejahatan. Bahkan dulu Al Pacino, gangster Amerika itu ditangkap hanya karena urusan pajak kecil. Padahal kejahatannya mafiosonya gila-gilaan. Tetapi pintu masuknya adalah pajak. Jadi Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan bertanggung jawab dua hal. Satu adalah akuntansi atau sebut aja sistem pengecekan di kementerian sendiri yang pekah sebetulnya, tapi kok lolos beginian kan. Itu artinya Kementerian Keuangan nggak punya sistem berlapis untuk mengetahui potensi crime dari aparat-aparat dia, dari pegawai-pegawai dia. Yang kedua, secara moral, Sri Mulyani harusnya malu dan rasa malu itu mesti ditunjukkan dengan mengundurkan diri. Kenapa? Karena dia justru simbol moral. Dari dulu juga saya promosikan Sri Mulyani bahkan untuk jadi presiden karena dia berjanji untuk menegakkan keadilan dan integritas segala macam. Sri Mulyani bahkan dulu waktu awal-awal kita promosikan dia bilang begini, saya punya inspektur jenderal sebagai pengawas kementerian itu. Tapi pagi-pagi inspektur jenderal itu justru nyambut dia di ruang masuk lalu melapor. Bukan begitu, mestinya dia mengintai Sri Mulyani dan aja tuh seharian misalnya supaya dia tahu dia diinspeksi terus oleh inspektur jenderalnya. Nah sekarang Sri Mulyani nggak bisa menginspeksi lagi anak buahnya karena udah dianggap bahwa Sri Mulyani gagal untuk menegakkan sistem filter atau saja intelijen di dalam kementerian itu sendiri untuk memantau terutama petugas pajak. Jadi kita membayangkan misalnya dari mungkin 20.000 pajak, kalau separuh nggak bayar pajak, ngapain kita bayar pajak? Kan itu intinya kan, kita bayar pajak itu bahkan berlebih supaya ada insentif petugas-petugas itu nggak ngerampok lagi, nggak meras rakyat, nggak memanipulasi laporan harta kekayaan sendiri. Yang terjadi sebaliknya tuh. Jadi kalau kita bongkar mafia moral dan itu kan teguran publik kan ngapain sini Menteri Keuangan
seperti kok nggak punya gairah kita untuk bayar pajak kalau kita tahu peristiwa semacam ini. Nah, saya anjurkan coba boykot pajak aja tuh. Jadi kalau pajak datang ke tempat saya bilang, lu beresin dulu tuh teman-teman tuh. Berapa? Ada 10, ada separuh dari 20.000, 10.000 tuh. Mana datanya? Itu baru sendiri buat datanya. Jadi bereskan di dalam dirimu sendiri, baru kalau kau kejar pajak segala macam. Kan rakyat kita dipajakin setiap hari tuh dengan segala macam cara, dicari-cariin objek pajak baru atau aspek pajak yang lain. Itu sebetulnya tuh. Jadi mesti kita pastikan Ibu Sri Mulyani kalau ingin dikenang sebagai orang yang berintegritas, mundur sekarang, mumpung publik lagi berupaya untuk cari pemimpin baru yang punya kapasitas untuk menegakkan prinsip anti korupsi di tingkat paling tinggi itu. Nah, Departemen Keuangan itu mengelola semua aset yang berhubungan dengan pajak. Dan itu artinya fraud di situ, manuver-manuver politisi, bahkan pejabat-pejabat di dalam dirinya sendiri udah panik karena diintai oleh KPK. Nah, KPK juga kan mestinya dari awal proaktif dong. Datanya Pak Mahfud aja tahu dari berapa tahun lalu data itu ada, kok nggak proaktif. Jadi mafia pajak di Kementerian Keuangan itu betul-betul masih hidup, dan aparat-aparat Sri Mulyani juga yang tahu membiarkan itu. Yang ada adalah apologi, nggak begitu, nggak begini, ya nggak begitu, nggak begini, artinya begitu benar. Ya. Jadi kalau kemarin kan kita bicara bahwa kemungkinan Rafael Alun Sambodo ini adalah fenomena gunung es dari gaya pajak. Tapi begitu melihat dibuka, ternyata spektrumnya lebih gede. Ini ini merupakan fenomena gunung es di Departemen di pajak, dan dari pajak ini kemudian fenomena gunung es dari Kementerian Keuangan, dan dari Kementerian Keuangan ini sebenarnya fenomena gunung es dari negara kita secara keseluruhan. Jadinya begitu ya. Gitu. Itu cara berpikir tarikatnya begitu kan, ke atas makin lama. Ya. Makin lama kita tahu bahwa memang pemerintahan Pak Jokowi ini bobrok, itu aja kan. Ya. Gampangnya begitu. Dan Mahfud MD yang udah tahu juga, ya oke lah, bagus juga dia bocorin keadaan. Tapi artinya Pak Mahfud tahu banyak hal lebih dari sekedar yang soal pajak ini. Begitu banyak persembunyian maling di istana tuh, dan semua gorong-gorong istana itu harusnya dikasih CCTV itu. Ya, oke. Nah, ini benar-benar apa ya? Hanya netizen saya amati itu betul-betul mereka kehabisan kata sebenarnya, karena biasalah mereka ramai sekali tadi trending ogah bayar pajak, terus kemudian juga menyeru hal-hal yang lain. Tapi mereka sendiri akhirnya begitu melihat realitas semacam ini, mereka sendiri jadi bingung sendiri sebenarnya. Ini gimana? Apa yang terjadi pada negara kita ini? Jadi kekalutan ini terjadi karena aspek-aspek etis dari pemerintahan itu tidak mau diucapkan tuh. Lain misalnya, kalau Pak Jokowi bilang, saya nggak mau menyerap semua potensi kekuasaan di kabinet saya ingin ada yang beroposisi. Wilayah ini akan diasuh oposisi. Jadi fungsi oposisi dalam politik adalah memantau, jadi oversight komite untuk soal-soal teknokratis maupun soal-soal etis kan. Kalau ada oposisi kan oposisi lantang dari awal, maka nggak ada yang berani, dan Pak Jokowi akan dikendalikan oleh oposisi atau diarahkan oleh oposisi atau diparalelkan politik oposisi itu. Ini juga kekacauan dari Pak Jokowi karena nggak mau ada oposisi. Kalau nggak ada oposisi, siapa yang kontrol? Kan itu dasarnya kan. Kalau ada partai oposisi, pasti akan ada desk khusus untuk memantau petugas-petugas pajak ini. Jadi itu sebabnya tuh. Nah, kedunguan dari para pendukung Jokowi menganggap oposisi nggak perlu. Nah, sekarang terjadi itu. Jadi kita selalu, oposisi itu adalah watchdog dari rakyat untuk menggonggongi pemerintah. Kalau nggak ada yang menggonggong, ya tinggal kita tunggu setiap kali ada kasus baru Pak Mahfud ngomong tuh. Jadi Pak Mahfud jadi oposisi sendiri di dalam kabinet kan. Untung beliau masih mampu untuk menahan diri dan nggak mengucapkan yang lebih drastis lagi. Tapi kita ingin supaya Pak Mahfud buka apa yang dia tahu tuh. Gak usah takut itu. Jangan sampai Pak Mahfud jadi Sri Mulyani juga di situ tuh. Upaya untuk kasih simbol tapi diam. Ya, lumayan ke Pak Mahfud lah. Dia cicil lah. Waktu Sambo dia juga cicil. Ya, itu. Ya, sekarang dia cicil lagi. Kita tunggu lagi ada kasus apa lagi, nanti kita cicil lagi gitu. Iya, Pak Mahfud tetap adalah simbol integritas lah dalam soal itu. Jadi kalau ditanya masih ada nggak orang berintegritas? Nah, paling nggak saya sebut 2 orang tuh, Mahfud MD dan Sri Mulyani, yang dua-duanya teman baik saya itu. Dan kita tahu bahwa dari mereka sebetulnya sumber perubahan dari dalam bisa diucapkan. Sumber perubahan dari luar ya udah itu soal elektabilitas mereka yang menginginkan perubahan, koalisi perubahan. Tapi jangan sampai koalisi perubahan ini juga mencicil perubahan, itu juga nggak bisa. Ya, kan ini agak ironis ya. Belum lama ini Presiden Jokowi juga menyerukan setelah PPKM dicabut ini pemerintah mendorong agar
rakyat itu belanja, kemudian apa nonton konser, terus kemudian berwisata. Pak Jokowi ini hidup yang seperti kita sebut tadi memang tidak dalam realita gitu. Jadi ajaib, ada kesulitan ekonomi, daya beli turun, harga-harga naik itu. Tapi Jokowi masih anggap ini biasa-biasa aja, kalau silahkan konsumsi segala macam. Ya mau beli apa? Mau beli tiket konser, mau beli tiket balapan mobil, mau beli tiket macam-macam, kan nggak bisa tuh. Jadi bahayanya Pak Jokowi, dia masuk juga dalam halusinasi. Dia anggap bahwa ekonomi sudah tumbuh, oleh karena itu kegiatan-kegiatan eksklusif ini atau yang disebut kebutuhan tersier, kan nonton musik atau belanja itu kan kegiatan tersier yang intinya adalah minyak goreng, itu intinya tuh bahan pokok yang semuanya naik tuh. Dan bahaya dari sebuah rejim kalau dia nggak paham bahwa kenaikan harga-harga bahan pokok itu adalah awal pertama dari keresahan rakyat, kan itu dasarnya kan. Jadi mestinya Jokowi uji ulang apa yang dia sebut sebagai public spending itu tuh nyampe ke rakyat apa enggak. Demikian juga tokoh-tokoh yang ingin berkompetisi menjadi presiden mulai dengan mempersoalkan itu. Di Amerika atau di negara yang beradab, semua presiden itu akan mulai dengan daya beli rakyat itu diukurnya pada apa? Pajak itu isu semua presiden di Amerika adalah pajak. Karena itu menyangkut kesejahteraan dan rasa keadilan. Ini nggak ada di situ kan. Semua deklarasi partai nggak bicara itu. Yang dibicarakan adalah hal-hal makro yang sebetulnya nggak ada urusan dengan kehidupan rakyat kecil. Demikian juga kementerian kalau bikin konferensi pers itu seolah-olah data makronya dipamerkan, tetapi fondasi kemakmuran, fondasi keadilan itu nggak ditutup-tutupi justru. Nah begitu meledak kita tahu bahwa seorang petugas pajak yang digaji berkali lipat dibanding ASN lain ternyata menumpuk hasil manipulasinya itu jadi barang-barang mewah. Jadi itu yang diusulkan Pak Jokowi. Iya. Konsumsi barang mewah. Ya, ini pejabat eselon 3 loh ya, Bung Rocky ya. Artinya sebenarnya ini masih rendahan lah di posisinya ya. Artinya kita bisa membayangkan itu nanti ada eselon 2-nya, ada eselon 1-nya. Seperti apa? Ini kan bisa jadi oke, ini justru menurut saya gitu. Jangan-jangan si Rafael Alun Trisambodo ini termasuk yang lugu gitu. Dia melaporkan lah nilainya cukup gede gitu. Walaupun masih ada yang disembunyikan karena Rubiconnya, motor gedenya nggak ada di laporannya. Yang lain-lain jangan dianggap bahwa kemudian laporannya kecil, laporan harta kekayaannya itu kecil, bukan berarti dia tidak sultan juga, tidak tajir juga gitu. Ya itu dasarnya tuh kan seringkali Pak Jokowi atau Sri Mulyani ini laporannya ini bersih segala. Iya itu yang dilaporkan pasti yang bersih itu, dan itu hanya 1% dari yang disembunyikan. Jadi ini betul fenomena gunung es yang mesti ya KPK lanjutkan aja kan. Bukan sekedar ngancam, dia pasti sudah ada data awal kok, tangkap aja satu-satu. Tapi itu juga akan menimbulkan konflik politik. Tapi kita mau kemana kalau keadaan kita hari ini? Jadi sebetulnya intinya adalah percepat pemilu, percepat perubahan politik. Selama Pak Jokowi masih mau menunda, itu artinya kesempatan maling dan kucing kurap ini untuk menggerogoti anggaran negara itu tinggi sekali. Semua orang, politisi, birokrat, bahkan eselon 3 tadi mengintai bahwa ini pemerintah udah mau jatuh. Oleh karena itu mari kita rampok lebih cepat itu kan begitu kan. Nah supaya nggak jatuh dalam genggaman para perampok, Jokowi umumkan ini ada keadaan darurat sipil karena korupsi meninggi, keresahan sosial ada di mana-mana tuh, kekerasan bertumpuk-tumpuk, maka saya sebagai kepala negara membuat semacam dekret untuk mempercepat pemilu supaya saya bisa mempertanggungjawabkan diri saya dan saya mengundurkan diri. Itu lebih elegan. Gitu. Ya, tapi itu saya jadi ingat pernyataan dari Asmuni dari Stimulat itu hal yang mustahil itu Bung Rocky. Ya kita berpikir yang mustahil aja karena yang hal-hal yang mustahil itu yang sebetulnya jadi tuntutan publik kan, dan itu yang nggak dipahami oleh istana. Ya, dan sebenarnya soal para ASN ini gampang sebenarnya teori. Kita menggunakan teori pembuktian terbalik saja ya, Bung Rocky. Selalu begitu kan, kita udah tahu, kita bisa ngukur kan karyawan penghasilan seorang ASN itu seperti apa, remunerasinya juga kita tahu seperti apa. Nah, begitu tidak ada gaya hidup yang tidak nggak sesuai dengan profilnya, nggak match, ya langsung saja PPATK bergerak dan KPK bergerak kan begitu mestinya. Ya itu yang kita usulkan dari dulu, karena korupsi ini extraordinary crime dan pajak itu potensial untuk betul-betul jadi sumber persembunyian harta-harta bajingan ini, harta-harta busuk ini, maka lakukan tadi itu shifting the burden of proof.
alihkan pembuktiannya, dituduh aja lalu nanti dia harus buktikan. Kan itu ada aspek bahwa di dalam keadaan di mana terlihat pola, maka berlakulah prinsip pembuktian terbalik, beban pembuktian terbalik. Nah, shifting the burden of proof ini juga mesti berlaku pada semua pejabat di kementerian tuh, dalam soal politik misalnya tuh. Buktikan bahwa saudara tidak memanfaatkan jabatan untuk mengolah sumber daya manusia untuk memanipulasi agenda kepentingan kampanye segala macam. Itu bisa diberlakukan juga pada Erick Thohir. Benar nggak Erick Thohir tidak mengalami konflik of interest dan jadi ketua PSSI? Benar nggak anggaran BUMN tidak kepentingan kampanye melalui keolahragaan dan macam-macam segala? Kan ini bisa dilakukan. Tapi ini juga memerlukan satu nyali dari presiden yang memang nggak ada, karena presiden juga bisa banyak hal, lalu dia mesti bertanggungjawabkan. Jadi satu paket berpikir yang lengkap bahwa kita ingin perubahan, dan perubahan itu ada perubahan kualitatif, kualitasnya mesti berubah, bukan sekedar kuantitasnya. Ya, nah kembali ke topik awal soal Rafael Alun Trisambodo ini, kan dia sudah sudah mengundurkan diri langsung dari ASN, Bung Rocky. Jadi saya kira sementara lepas dari kasus yang membeletnya, ini simbol moralnya Bu Sri Mulyani udah diambil alih duluan oleh si Rafael Alun ini, karena dia dan dia berkata langsung mengundurkan diri sebagai ASN dengan kasus ini. Ya, dalam bentuk sinisme kita bisa bilang begitu, Bu. Lebih bermoral si ASN namanya Rafael ini daripada menterinya sendiri. Rafael ini. Jadi Rafael ya mungkin ada kesadaran kecil bagi dia, oke, walaupun dia tahu konsekuensi panjang, tetapi dia ambil sikap itu. Saya mengundurkan diri itu. Silakan berita saya, rampok semua kekuasaan saya, sita semua harta saya. Itu intinya. Jadi Rafael sebetulnya ngeledek Sri Mulyani. Gue aja yang segini mengundurkan diri. Artinya Rafael mau bilang, di atas gue ada yang lebih gila loh. Eselon 2 gila lagi, eselon 1 gila lagi. Nah itu sebetulnya yang mesti diterima oleh Sri Mulyani sebagai self-criticism. Sri Mulyani ditegur oleh Rafael bahwa Anda kan pimpinan saya, kenapa Anda nggak tahu dari awal bahwa saya sebetulnya memanipulasi laporan-laporan pajak? Kenapa? Karena Rafael akan bilang dalam hati, iya Sri Mulyani juga tahu, eselon 2 juga lakukan yang sama. Sri Mulyani juga tahu menteri yang ini lakukan ini. Sri Mulyani juga tahu anak-anak para pejabat begitu tuh. Bahkan mungkin Sri Mulyani tahu apa yang disebut konflik of interest dalam bisnis anak-anak presiden. Kan itu yang kita ingin berikan. Karena lalu lintas fraud itu ada di Sri Mulyani. Dia yang tahu tuh kemana arah anggaran tuh, kemana bolongnya tuh. Itu Sri Mulyani pasti tahu lah. Ya, oke. Baik, Bung Rocky, ini menarik, akhir pekan yang menarik dan melengkapi tesis-tesis kita gitu, bahwa pembusukan sudah mulai terjadi di mana-mana. Gitu ya, Bung Rocky ya? Iya. Yes. Oke, supaya nggak busuk akarnya mesti 0%. Yes, thank you.